banyak sekali mitos mungkin ya Kak, kalau kita bilang yang beredar di masyarakat selama ini dan itu diyakini kebenarannya Kak. Ada mitos yang menyebutkan bahwa semua anak autis ini pasti nggak bisa ngomong Kak. Gimana Kak? Nah, kalau anak autis pasti nggak bisa ngomong, ada beberapa memang yang autisme nggak bisa ngomong ada. Autis bukanlah suatu tragedi dan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan terapi sedini mungkin dan secara teratur, maka kualitas hidup anak autis akan menjadi lebih baik. Halo sobatku, senang sekali saya Dr. Yohana dapat kembali menyapa Anda dalam Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un, Solo Baru. Dalam rangka menyambut Hari Autis Sedunia yang jatuh pada tanggal 2 April, episode Bincang Asik Sobatku kali ini adalah edisi spesial di mana kita akan mengulas lebih banyak terkait dengan autis, beserta dengan mitos-mitos seputar autis yang saat ini banyak sekali beredar di masyarakat. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan follow akun Instagram @rsdrunsolobaru serta subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sehingga kami dapat semakin berkembang menghadirkan konten-konten edukasi yang terkini dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang teman bincang-bincang yang merupakan salah satu pakar untuk menangani kasus autis, Kak Fabiola Audrey. Halo Kak Ola. Halo Dr. Yohana. Kita jumpa lagi ya Kak. Ketemu lagi, jangan bosan ya sama kita ya. Gimana kabarnya Kak Ola? Puji Tuhan sehat Dr. Yohana. Sehat dan selalu semangat ya Kak Ola. Harus semangat. Baik. Nah Kak Ola, kecenderungan angka kejadian autis secara global di dunia ini kan semakin meningkat, termasuk juga di Indonesia. Data dari WHO di tahun 2021 terdapat 1 dari 270 orang yang terdiagnosa autis dan angka ini merepresentasikan sebesar 16% dari populasi anak di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkirakan pada tahun 2018 terdapat sejumlah 2,4 juta penduduk yang mengalami autis dengan pertumbuhan kasus baru sebanyak 500 kasus per tahun. Nah, Kak Ola, ini kan bukan angka yang sedikit ya Kak. Kalau dilihat secara global di 16%, data di Indonesia sendiri di tahun 2018 memang belum ada data yang pasti, tapi diperkirakan kalau di angka 2,4 juta berarti sekitar 10% dari total penduduk saat itu. Nah Kak Ola, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan autis ini? Oke, autis ini kalau kita mau jelaskan mudahnya adalah kita bedain dulu nih Dr. Yohana gitu ya. Kalau di luar sana awam, kalau pasangan kita main HP sendiri, dibilang autis gitu kan. Nah, padahal nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli sama lingkungan, dengan siapa yang ada di depannya. betul, bahkan ya jadi Pak. cuma yang lebih fokusnya lebih ke gadgetnya aja. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai autis, meskipun autis itu mengarahnya karakteristiknya seperti itu, tapi itu bukan autis gitu ya. Dan kita harap sobatku di luar sana kita minimalisir penggunaan kata autis ini untuk dijadikan sebagai bahan bercanda. Gitu. Nah, karena autis itu sendiri itu adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa dideteksi sejak dini, di mana gangguan ini itu memengaruhi hampir seluruh aspek tumbuh kembang pada anak-anak, seperti adaptasi sosial, gross motor atau motorik kasar, motorik halus, interaksi sosial, sama bahasa bicara, seperti itu. Jadi memang kalau tadi Kak Ola bilang bisa dideteksi sejak dini, sebenarnya sejak kapan autis ini bisa mulai diketahui oleh orang tua? Atau dengan bahasa lain mungkin sejak kapan sih orang tua ini harus mulai curiga apakah anaknya sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke arah autis, Kak Ola? Oke, yang harus diwaspadai oleh orang tua adalah
mulai dari usia berapapun saat anak itu lahir, kita harus aware banget gitu ya. Harus betul-betul memperhatikan tumbuh kembangnya. Karena autis itu sendiri baru bisa didiagnosa ketika nanti di usia 3 tahun. Minimal di usia 3 tahun. Tetapi sebelum 3 tahun itu tadi sudah bisa kita temukan kok tandanya muncul ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Seperti contoh di usia 3 bulan semestinya sudah mulai bisa bergulung-gulung nih bayi gitu ya, kok miring gitu kan, kok motorik kasarnya belum berkembang sampai situ ya. Lalu untuk interaksi sosial, nah ini yang paling kelihatan banget ya untuk interaksi sosial. Di usia 4 sampai 6 bulan itu kita bisa memberi stimulasi pada anak untuk diajak ciluk bah. Biasanya kalau anak bayi gitu ya, kalau bahasa Jawanya kayak di gudang, dililing itu kan bisa merespon gitu ya, ketawa, ada kontak matanya dapet. Nah, kok ini di usia 4 sampai 6 bulan kok anakku kalau diajak bercanda, diajak dililing itu tadi kok nggak ada respon yang ketawa. Nah, itu kita juga harus curiga. Nah, mulai dari situ harus curiga. Tetapi yang banyak datang ke tempat kita nih Dokter Yohana ya di unit tumbuh kembang, yang konsultasi itu banyak di usia kok 3 tahun belum bisa ngomong. Nah, mungkin sebelumnya tumbuh kembangnya sesuai dengan usia, tetapi yang kena di area bahasa bicaranya. Tapi saat ketahuan kalau kok di usia 3 tahun belum bisa ngomong gitu ya, kita observasi ada hal lain di aspek tumbuh kembang yang juga perlu dibenahi, seperti itu. Baik, jadi kalau tadi Kak Ola sempat menyinggung nih, ada yang seringnya 3 tahun belum bisa ngomong, kemudian baru diperiksakan ya Kak. Nah, untuk gejala lain yang selama ini sering dikeluhkan oleh orang tua, selain dari tadi setelah umur 3 tahun itu biasanya apa lagi Kak? Kalau dipanggil nggak noleh, misalkan dipanggil lah, misalkan anaknya namanya Lala gitu ya, Lala dipanggil gitu ya, kok nggak noleh? Tapi kalau ada suara HP, ada suara YouTube gitu ya, ada suara YouTube kita di YouTube-nya mama papa kok langsung noleh gitu kan. Tapi kalau dipanggil namanya Lala gitu nggak noleh, itu juga harus jadi warning buat kita. Kita harus jadi red flag gitu ya. Ini memang adakah ke arah gangguan pendengaran ataukah dia tidak sadar kalau namanya adalah Lala, respon panggilannya minim. Seperti itu banyak sekali yang mengeluhkan seperti itu. Selain 2 itu apa mungkin ada lagi Kak yang sering dikeluhkan selama ini? Sukanya, ini kayak misalkan kok anakku sukanya munculnya bahasa planet ya, ngoceh-ngoceh gitu kan, babling nggak jelas. Babling itu kan hanya bentuk suku kata bunyi yang tidak bermakna gitu ya. Kayak sukanya nirukan ketek ya, itu banyak banget anak-anak yang dengan dugaan autisme itu keluar kata-kata atau membentuk suku kata yang nggak bermakna itu kayak setengahnya kayak gitu. Terus ngomong-ngomong tapi kayak bahasa planet, seperti itu sih Dokter Yona, itu banyak banget. Atau kontak mata itu juga seringkali kok anakku kalau dipanggil kok sukanya lihatnya kemana-mana, nggak langsung noleh. Ketika kita minta untuk kita blocking gitu ya, untuk secara visual kita minta untuk fokus gini, kok matanya kemana-mana kayak gitu. Baik, jadi kalau tadi umur 3 tahun itu baru bisa mungkin ditegakkan secara diagnosa ya Kak. Tapi misalnya di umur 1,5 sampai 2 tahun ternyata orang tuanya ini sudah sangat aware, kemudian sudah ngerti bahwa ada keterlambatan entah itu motorik kasarnya mungkin Kak, atau bicaranya. Kadang-kadang kan mungkin keponakannya atau tetangganya umur 2 tahun udah ngoceh ya Kak. Kadang-kadang ada yang sudah bisa cerita, pintar merangkai sampai 1 kalimat atau bahkan 1 paragraf, ceritanya panjang gitu ya Kak. Sedangkan kok anaknya sendiri belum gitu. Atau cenderung cuek malahan. Ya, nah kalau di umur sebelum 3 tahun kemudian mereka memang memeriksakan diri lebih awal, itu gimana Kak? Apakah bisa dilakukan pemeriksaan sampai ditegakkan diagnosa autis atau gimana? Untuk beberapa kasus yang ada sih, beberapa kasus di tumbuh kembang itu yang severity atau keparahannya cukup dalam, itu semakin dini tuh kelihatan. Nah, kita sangat-sangat mengapresiasi untuk orang tua di luar sana yang sangat memperhatikan tumbuh kembang anak gitu ya. Beberapa pasien tuh merasa, kok aku hal kayak gini aja aku tanya. Tapi kita malah lebih suka ketika pasien menanyakan hal-hal kecil. Jadi supaya tidak ada mispersepsi. Nah, untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun, misalkan kayak Dokter Diana tanya,
1,5 mau dibawa ke tumbuh kembang untuk dicek, bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Pada beberapa kasus yang itu severity-nya cukup parah, keparahan autismenya kelihatan di usia 2 tahun aja sudah kelihatan gitu ya. Beberapa karakteristiknya kok arahnya sana. Tetapi yang kita sampaikan ke orang tua adalah dugaan kami baru mengarah ke autisme. Karena kita masih butuh untuk observasi lanjut. Jadi misalkan kayak kita lihat kok waktu observasi kok anaknya suka ya ngamatin kipas angin, muter gitu ya. Itu kan hal sepele yang terkadang dilewatkan ya, terlewatkan oleh keluarga. Ya, karena kalau kita sebagai orang awam mungkin juga nggak ngerti nggak loh ngerti gitu ya. Anak yang suka memperhatikan benda yang bergerak ini ternyata bisa menjadi salah satu tanda atau gejala dari autis. Betul. Gitu Kak Ola. Atau mungkin kalau di rumah punya sepeda, sepedanya dibalik, sepeda kan harusnya digenjot ya, kok anak ini malah rodanya yang dibuat main. Terus kalau sudah muncul tepuk tangan sendiri atau muncul flapping. Nah, ini yang kita bilang salah satu karakteristik dari autisme juga, flapping kayak itu muncul. Lalu kok sukanya jalan jinjit ya atau walking. Nah, itu beberapa kalau semakin dini itu muncul, kita harus sampaikan ke orang tua. Karena untuk anak-anak dengan dugaan autisme itu tadi, prognosisnya atau kedepannya akan jauh lebih baik kalau sejak dini cepat-cepat kita bantu dengan terapi. Gitu. Jadi kalau sebelum 3 tahun tadi memang gejalanya mungkin termasuk yang severity-nya cukup berat sehingga gejalanya mungkin mayor gitu ya Kak Ola. Itu bisa dilakukan terapi lebih awal, tapi secara penegakan diagnosanya tetap menunggu di umur 3 tahun gitu. Betul. Ya Kak Ola. Karena pada beberapa kasus dengan anak-anak yang minim stimulasi di rumah gitu ya, atau mungkin kalau orang tuanya kerja, anak cuma di rumah dikasihin gadget atau TV dengan nggak pernah diajak berinteraksi langsung untuk ngobrol atau bermain bersama gitu ya. Betul. Kak? Betul. Nah, itu bisa bisa memicu munculnya tanda-tanda ke arah sana juga. Gitu. Karena minim stimulasi anak nggak paham kan, pemahamannya belum berkembang sehingga ya masih main semaunya dan muncul beberapa karakteristik itu juga bisa. Maka dari itu kenapa yang kita harapkan untuk sobatku di luar sana, mama papa, kalau dengan kondisi anak sebisa mungkin hindari self-diagnosis. Karena kasihan ya, masih kecil kita diagnosa sendiri, cuman baca di internet, di Google, terus kita ngait-ngaitin, terus kita tanpa kita sadari kita melabel anak itu dengan suatu diagnosa, kan kasihan. Karena label itu akan dia bawa, atau kita memperlakukan anak seperti itu hingga dia besar nanti. Dan takutnya nanti kalau sudah terlanjur melabel, kemudian kayak tadi Kak Ola bilang, kita memperlakukan anak itu sesuai dengan diagnosis yang diciptakan sendiri, padahal ternyata itu mungkin nggak pas. Anaknya jadi terbentuknya jadi salah ya Kak. Betul. Ya. Jadi di belakang ini kayak merubah kembali untuk dandanin lebih susah ya Kak Ola ya. Lebih susah. Karena kalau kita ketahuan, kita baru bisa wah udah besar nih, misalkan 8 tahun, kok kayak gini, itu benernya lebih butuh waktu. Gitu ya, dandannya lebih butuh effort lebih. Prosesnya juga lebih panjang, kemudian effortnya juga lebih besar ya Pak. Betul. Jadi bagi para sobatku, untuk yang memang curiga atau khawatir gitu perkembangan anaknya kok nggak kayak anak-anak sebayanya, daripada bingung-bingung mencari berita sendiri yang kemudian juga kita belum tentu tahu kebenarannya seperti apa, lebih baik langsung saja dikonsultasikan. Bisa ke dokter spesialis anak, bisa juga ke klinik tumbuh kembang. Nanti akan ada assessment ya Kak Ola oleh psikolog klinis, dan juga bila diperlukan nanti juga akan ada pemeriksaan lengkap oleh dokter ya. Betul. Kak Ola. Jadi kalau kita di tumbuh kembang itu tim Dokter Yohana ya. Beberapa rujukan dari dokter anak gitu kan. Jadi nanti timnya ya ada psikolog klinisnya, ada dokter anaknya, dokter health medik, sama ada terapis juga. Jadi selama assessment tuh biasanya kita didampingin sama terapis okupasi, terapis bicara, fisioterapis. Nah, itu nanti kita bisa bareng-bareng untuk lihat perkembangan anak ini gimana supaya ke depannya modal yang dia punya ini, kemampuan ini bisa bagus, lebih optimal lagi kan saat dia besar. Gitu. Baik. Kemudian Kak Ola, aspek perkembangan anak dengan autis. Kalau tadi Kak Ola sempat menyinggung ada beberapa aspek
yang bisa terganggu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail sedikit nih Kak buat para sobatku. Oke, untuk aspek tumbuh kembang itu kita jelaskannya secara general aja ya Dok ya. Iya. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat dari usia paling kecil bayi gitu ya, gross motor dulu. Jadi motorik kasarnya gimana? Sudah berkembang sesuai usia belum? Semakin ada tanda gejala autismenya semakin parah, biasanya akan ngefek ke gross motornya juga. Karena kesadaran anak-anak atau bayi ini untuk menggerakkan badannya, koordinasi geraknya biasanya terhambat. Nah, lalu ada yang kita bilang sebagai fine motor, motorik halusnya. Ini sadar nggak sih kalau diajak main? Diajak main pegang, caranya menjepit, menggerakkan jari-jari, manipulasi jari, ini dia sadar nggak caranya gimana. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai sosial, adaptasi sosial atau interaksi sosial gitu ya. Bagaimana ketika dia di lingkungan sosial, kalau dipanggil langsung noleh nggak? Nah, responnya ada nggak? Kontak matanya terjalin nggak? Seakan-akan seringkali awam itu bilang anak-anak dengan autisme itu kayak punya dunia sendiri. Iya memang, kayak seperti punya dunia sendiri. Jadi kita di sini mau asik ngapain gitu, ya dia asik sendiri, mainan sendiri, dan pola bermainnya itu belum sesuai dengan tujuannya. Kayak misalkan kayak tadi karakteristiknya yang sukanya mainan bulat-bulat, lingkaran berputar, atau mainan atau benda apapun sukanya dijajar-jajar. Nah itu juga menjadi salah satu tanda. Dan beberapa anak-anak yang suka main jajar-jajar itu dikiranya orang tua. Nah orang tua seringkali mempersepsikan nih, itu maksudnya anakku kereta-keretaan. Iya memang seperti kereta, tetapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita Explore lebih jauh. Betul. Nah, lalu untuk bahasa bicara ini yang paling sering, karena banyak orang tua tuh yang menganggap anakku bermasalah kalau dia ngomongnya telat. Yang jadi tolak ukur orang tua rata-rata itu, kok anakku belum ngomong sih? Padahal ngomong itu bukan cuma bicara aja gitu ya, yang bisa menilai kalau ini anak tumbuh kembangnya sudah oke apa belum. Nah, jadi bicara komunikasinya gimana? Sudah bisa nyebut mama papa belum? Mama mana, papa mana? Pemahaman bahasanya, perkembangannya gimana? Kalau diperintah paham perintah enggak? Omongannya yang diekspresikan ini sesuai konteks atau enggak? Ataukah masih sebatas babbling? Nah, itu yang kita harus cek lagi. Dan satu yang sering kali orang tua lewatkan juga adalah persepsi tentang sensoris. Jadi persepsi sensoris, kok anakku kalau ada suara keras langsung lari tutup telinga, hipersensitif gitu kan? Atau kalau ada terang-terang, cahaya yang terang, kok tiba-tiba kabur. Nah itu kita bilang juga sesuatu yang harus dicek juga kayak gitu. Memang cukup kompleks ya ternyata. Kompleks karena autis itu bukan penyakit gitu ya Dokter Yana ya, tapi lebih ke gangguan tumbuh kembang yang hampir semua aspeknya kena. Gitu. Oke. Nah Kak Ola, kalau bicara tentang autis ini memang ya kayak tadi Kak Ola bilang, di masyarakat sebenarnya sudah banyak juga yang aware, cuman mungkin aware-nya kayak yang tadi ya Kak, lebih memfokuskan pada keterlambatan bicara misalnya. Sedangkan terhadap aspek-aspek yang lain ya mungkin belum paham ya Kak, jadi tidak merasa bahwa itu merupakan salah satu tanda atau gejala tadi. Nah terkait dengan hal tersebut banyak sekali mitos mungkin ya Kak, kalau kita bilang yang beredar di masyarakat selama ini dan itu diyakini kebenarannya Kak. Nah apakah mitos-mitos ini benar apa enggak? Nah, mumpung ada pakarnya di sini, sobatku, yuk kita tanya langsung aja pada pakarnya nih. Yang pertama nih, Kak Ola, anak autis itu pasti adalah anak yang jenius, gimana Kak? Anak autis adalah anak yang jenius? Belum tentu. Karena apa ya? Setiap anak-anak dengan autisme itu mereka punya keparahan tersendiri. Levelnya seberapa. Nah, kalau keparahannya semakin kelihatan cukup parah gitu ya, pasti akan ngefek ke kognitifnya. Nah, itu yang tidak bisa kita generalisasikan kalau autis tuh pasti IQ-nya pasti lebih tinggi di atas rata-rata. Belum tentu. Jadi itu masih mitos. Jadi ada yang memang IQ-nya memang tinggi, tetapi ada juga yang
memang kurang gitu ya, Nah, Kak. itu tidak bisa digeneralisasikan, itu yang harus hati-hati. Oke. Yang kedua nih Kak Ola, mitos yang kedua. Anak autis ini tidak memiliki emosi dan tidak bisa merasakan kasih sayang. Gimana Kak? Oke, anak autis tidak punya emosi? Punya. Nyatanya banyak anak autis yang tantrum. Tantrum kan ledakan emosi, marah sampai pukul-pukul kepala, jedukin kepala, nah itu pun juga emosi. Nah, ketika kita sayangin mereka, kita beli pelukan, kasih sayang, mereka bisa merasakan kok. Autis punya emosi, tapi mereka sulit untuk mengendalikan emosi itu. Oke, udah menjawab ya Kak. Semoga menjawab. Mitos berikutnya nih Kak Ola, banyak nih Kak. Dijawab semua ya Kak? Boleh. Yang berikutnya, autis ini tidak bisa disembuhkan. Autis tidak bisa disembuhkan. Nah, ini setiap kali pasien orang tua datang ke kita dengan awal dugaannya autisme, selalu tanyanya gitu. Pasti. Saya cuma kembalikan ke orang tua. Memang sakit. Karena autis itu bukan sakit, tapi itu adalah gangguan, disorder gitu ya. Kalau penyakit kan disease ya. Kalau autisme itu disorder. Jadi tidak bisa diobati, tetapi kita bisa bantu, kita optimalkan apa yang mereka punya, kemampuannya dengan cara terapi. Tapi ada beberapa kasus yang memang butuh kerjasama kolaborasi dengan dokter anak. Baik. Nah, yang keempat nih Kak Ola, yang seringkali menjadi kekhawatiran Kak bagi para orang tua, kalau punya anak autis jangan-jangan nanti sampai gede nggak bisa mandiri nih, gimana Kak? Oke, anak autis yang sudah besar yang mandiri banyak di tempat kita, bahkan yang sudah besar masuk ke poli sore saya ya banyak. Tetapi kembali lagi keberhasilan goal yang mau kita capai apa? Kita kepingin anak kita berdaya, mandiri gitu ya. Itu ya butuh proses. Nggak ada yang ujuk-ujuk, wah tiba-tiba anakku didiagnosa autis terus bisa jadi mandiri. Kalau nggak diterapi ya nggak bisa. Gitu. Semua butuh proses dengan yang namanya terapi tadi. Tapi anak autis bisa mandiri asalkan kita sebagai orang tua mau memberi mengorbankan sedikit Memberikan gitu ya, support gitu kan, untuk sedini mungkin. Benar, untuk bawa terapi, untuk mau stimulasi di rumah, itu yang paling penting sih. Ya, di samping terapi juga sebenarnya karena waktu untuk terapi itu kan sebenarnya terbatas ya Kak. Paling seminggu bisa 2-3 kali, itu pun hanya mungkin di kisaran 40-60 menit ya Kak. Betul. Waktu yang dihabiskan anak bersama dengan orang tua atau keluarga di rumah itu jauh lebih panjang ya Kak, dalam 24 jam. Iya. Nah, ini berarti terapinya memang harus disupport juga oleh seluruh keluarga yang ada di lingkungan rumah ya Kak. Betul. Ibarat kalau kita di sini ini mulai dari psikolognya, terapis okupasi, terapis bicara, fisioterapis, kita semua ini anggaplah jadi cermin. Kita harap apa yang kita lakukan ke anak itu bisa dilakukan orang tua juga ke anak. Dengan cara di rumah, dengan bercermin, oh di rumah yang dilakukan sama terapisnya ini, di rumah juga tak lakuin itu juga, seperti itu. Jadi lebih continue ya Kak Ola, terapinya nggak bisa dilakukan hanya pada saat sesi terapi aja gitu Kak. Nanti kalau di rumah udah bebas, bukan gitu ya Kak berarti ya. Jadi memang dengan terapi yang rutin dan tentu saja support dari orang tua terutama dan keluarga yang ada di rumah, ini bisa menjadikan anak autis menjadi mandiri ya, lebih berdaya, betul. Mandiri dan lebih berdaya bahkan. Oke. Nah, yang kelima nih Kak, ada mitos yang menyebutkan bahwa semua anak autis ini pasti nggak bisa ngomong Kak. Gimana Kak? Nah, kalau anak autis pasti nggak bisa ngomong, ada beberapa memang yang autisme nggak bisa ngomong ada. Karena kesadaran mereka untuk menggerakkan oral motornya ini gimana gitu kan, mau gerakin bibirnya, lidahnya, rahangnya seperti apa, ada beberapa yang terhambat. Nah, maka dari itu kenapa harus cepet-cepet di terapi. Tetapi anak autis bisa ngomong banyak. Cuman, nah yang jadi bedanya adalah kalau anak autisme nanti sudah besar, bisa ngomong bisa. Tetapi terkadang gaya mereka bicara itu yang sedikit unik.
gitu ya. Sedikit berbeda Sedikit mungkin berbeda ya Kak dibanding dengan kita. yang tidak gitu ya. Nah itu pasti akan ada perbedaan, tapi masih bisa kok diajak ngomong asalkan terapi ya. Kalau nggak terapi ya kita tidak bisa menjamin gitu kan, karena autism itu butuhnya terapi, betul banget butuh terapi. Baik, jadi mitos ya Kak, Mitos. ada anak autis yang tetap bisa berbicara Bisa. dan bahkan berkomunikasi secara dua arah dengan baik ya bisa. Kak Ola. Oke, yang berikutnya Kak, yang bisa kena autis ini apa benar cuma anak laki? Anak perempuan aman gitu? Oh, ada ya mitos ya gitu. Mitos sih. Mitos ya. Mitos tempat kita yang autism yang dengan anak-anak perempuan dengan autism juga ada kok. Gitu. Iya. Jadi nggak masalah. Banyak juga yang perempuan gitu ya Kak. Iya. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait dengan imunisasi Kak. Nah, waktu beberapa saat yang lalu juga sempat heboh gitu berita bahwa imunisasi bisa memicu terjadinya autis pada anak ya Kak Ola. Nah, padahal kalau dilihat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, dari IDAI ini sudah melakukan penelitian, dan dari penelitian ini memang tidak menemukan bukti bahwa vaksinasi tertentu ini bisa memicu timbulnya autis gitu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk tindak lanjut terapi nih Kak Ola. Kalau tadi Kak Ola sempat bilang terapi ini menjadi kunci utama mungkin ya Kak Ola untuk menangani anak-anak dengan autis ini. Nah, program terapinya ini sebenarnya mencakup apa aja Kak Ola? Jadi program terapi itu cukup banyak gitu ya, dan metodenya banyak. Nah, jadi yang pertama kalau kita assessment kita lihat, oh kalau anak-anak dengan autism pasti akan kita masukkan ke terapi okupasi juga. Jadi nggak cuman goalnya bukan cuma hanya bicara ya, Betul. tapi terapi okupasi itu sangat penting. Okupasi ini untuk yang apa ini Kak? Okupasi itu bagaimana mereka bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, secara pemahaman kognitifnya juga dikembangkan, ngejar fine motornya, ngejar sensori integrasinya juga. Jadi banyak hal gitu ya. Dari terapi okupasi itu cukup luas sih, dan saya cukup salut dengan teman-teman terapi okupasi di sini yang cukup telaten lah sama anak-anak gitu ya, dan beberapa memang pasien berkembang gitu karena ibarat ini adalah pintunya. Sebelum kita mau ngajarin anak bicara, pintunya di sini dulu. Jadi kesadarannya harus dibangun dulu ya, bisa membantu untuk membangun kesadaran ini tadi. Kalau kita istilahnya adalah attending skill, dia mampu untuk hadir. Nah kan anak autis kan seringkali dibilang kalau kayak punya dunia sendiri. Ya, nah ini nanti belajarnya dari terapi okupasi ini tadi, sesi terapi okupasi. Hadir. Nah, hadir supaya apa? Supaya kalau nanti sudah siap masuk terapi bicara, apa yang diberikan oleh teman-teman terapis bicara itu ya di tumbuh kembang akan bisa diterima. Jadi kalau misalkan pintunya masih nutup, kita mau ngajarin ngomong, anaknya ibarat nutupnya ini masih nangis-nangis, teriak-teriak gitu ya Dokter Yohana, mau kita ajarin ngomong juga nggak bisa masuk. Nggak bakal gitu masuk gitu kan. Nah, ini yang kita juga harus sampaikan ke orang tua. Pada beberapa kasus, hampir semua sih ya, anak-anak itu masuk dalam kondisi, wah masih nangis-nangis heboh, itu tuh wajar gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau banyak yang bilang nanti kalau anaknya masuk nangis jadi trauma. Enggak. Anak yang belum bisa ngomong, nangis adalah bahasanya mereka. Untuk mengekspresikan gitu kan. Tetapi kalau mau kita bilang trauma, tidak selalu kok. Nyatanya kita menangis juga nggak trauma ya Dok ya. Dan dia nangis trauma nggak? Enggak sih Kak. Kan nangisnya bisa banyak hal soalnya Kak. Kadang nangis karena seneng juga bisa nangis loh Kak. Bukan karena dalam posisi yang apa tersakiti ya. Iya. Gitu. Jadi tidak harus kalau nangis tuh nanti bikin trauma, enggak. Tetapi nangis itu ya karena dia tidak terbiasa dengan aturan itu, sekarang dibeli aturan, berontak dengan cara nangis. Iya, sebenarnya kalau secara adaptasi kita sebagai orang dewasa aja kalau di lingkungan yang baru juga butuh adaptasi kan Kak. Betul. Tidak semua orang memang bisa langsung nyaman berada di lingkungan baru gitu, apalagi kalau memang masih anak-anak ya Kak Ola. Kalau anak-anak, apalagi anak-anak regulasi emosinya belum stabil, Betul. Di tempat baru terpisah dari orang tuanya, ya pasti responnya adalah nangis. Malah kalau nggak nangis kita curiga,
ini kok malah nggak apa ya, nggak, kalau bahasa Jawanya nggak gagas ya, kok malah dimasuk cuek-cuek aja nggak nangis, itu kita malah curiga di situ. Malah nanti takut ada yang lain Iya, lagi malah gitu yang ya Kak. lain. Nah, tadi kalau dari okupasi berarti fungsinya lebih untuk menyadarkan anak mungkin ya, bahwa dia hidup ini ada dunia lain di luar yang selama ini dia seolah-olah terkungkung di dalam dunianya sendiri ya Kak. Mau ada orang lain di sana juga ya udah terserah gitu, yang penting udah cuek gitu iya, kan. aku main sendiri nih. Aku udah merasa nyaman dengan main sendiri, nggak butuh orang lain gitu ya. Kemudian kalau masuk ke terapi wicara Kak Ola. Nah, terapi wicara ini sebenarnya apa aja sih Kak yang dilakukan oleh teman-teman terapis? Nah, kalau di teman-teman terapis bicara itu banyak juga ya PR-nya. Yang pertama, teman-teman terapis bicara pasti akan cek untuk fungsi oral motornya dulu. Bibir, rahang, lidahnya sudah optimal belum? Kalau belum atau belum terbiasa gosok gigi, nanti akan distimulasi oleh teman-teman terapis bicara. Lalu koordinasi geraknya sudah bagus belum secara oral motornya? Kalau kita mau ngomong panjang lebar gini kan, pergerakan bibir, rahang, lidah kita kan cukup kompleks ya Dok. Nah, pada beberapa anak kasusnya dalam autisme itu mereka bingung gerakinnya. Nah, bingung, jadi nanti akan dibantu sama teman-teman terapis bicara. Dan selain itu yang paling penting, teman-teman terapis bicara juga akan mengajarkan tentang bahasa bicara, kekayaan kosakata. Kalau kosakatanya belum banyak, lah mau diajak ngomongnya dia nggak bisa milih kata yang mana yang mau dikeluarkan gitu ya Kak. Nah, seperti itu yang nanti harus dibenahi. Ketika bahasa bicaranya sudah oke, sudah matang, sudah besar gitu ya, biasanya oh ya udah lulus bagus, udah kelas 5 SD misalkan, orang tuanya balik ke kita. Anakku sekarang jadi gampang marah-marah, itu baru nanti dengan saya terapinya, dengan psikoterapi kita untuk memodifikasi perilakunya sama emosinya, gitu. Untuk problem solvingnya, untuk coping stresnya, karena anak-anak dengan autism itu beberapa cukup impulsif. Kalau udah besar, ketika ada masalah nggak bisa, dia marah, diajak bercanda sama temannya digodain marah. Dikira serius, dikira bukan bercanda gitu ya Kak. Nah, jadi itu yang nanti akan belajarnya sama saya terapinya, psikoterapi. Jadi kita tim yang kita kerja bareng-bareng sih Dokter Yohana. Jadi tidak akan ada keberhasilan atau perkembangan anak yang bagus kalau kita masing-masing itu kerjanya one man show, nggak ada. Kita kerjanya dalam tim. Nah, itu tadi informasi bagi para sobatku. Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru bisa melayani terapi untuk anak autis dengan tim terpadu, mulai dari dokter, baik itu dokter anak, kemudian dokter rehabilitasi medik, psikolog klinis, dan juga teman-teman tim terapis seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ola. Jadi unit tumbuh kembang kami melayani setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 14. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, nanti sobatku bisa langsung aja kontak di nomor di bawah ini. Kami akan siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Oke Kak Ola, terima kasih banyak untuk sharingnya kali ini. Menarik ya Kak, karena kasusnya juga cukup banyak. Dan ternyata cukup kompleks juga ya Kak. Cuman jangan berkecil hati ya Kak, bagi para sobatku yang kebetulan memiliki anak yang kebutuhan khusus gitu ya Kak Ola. Baik, terima kasih juga untuk para sobatku yang sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari topik kita kali ini. Sampai jumpa di episode Bincang Asik Sobatku berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Autis bukanlah suatu tragedi dan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan terapi sedini mungkin dan secara teratur, maka kualitas hidup anak autis akan menjadi lebih baik. Keberhasilan terapi pada anak-anak dengan autisme tidak hanya berasal dari anaknya saja, tetapi kita sebagai orang tua sangat perlu untuk membuka diri. Bagaimana kita bisa menjadi teman untuk anak-anak kita di rumah, belajar bersama kalau kita sebagai orang tua belum mau menerima dan memahami kondisi anak kita sekarang.
Terimalah salam hangat selalu dari kami dan salam teduh untuk sembuh.